Begitu juga hukum kemuliaan. Jadi semuanya ini, kemuliaan kita ini berada di kemuliaan orang lain. Artinya apa? Kita ini ngenger mulyo. Sehingga kalau kita punya harta yang berlimpah, yang lebih, kita harus berbagi, sedekah. Gitu lagi. Sebenarnya itu, karena hak milik kita, sesuatu yang kita miliki itu, ini ada hak-hak orang lain. Kalau di ilmu walian justru kita yang ngenger, yang nunut. Itu semuanya milik orang lain, kita cukup nunut saja. Sebagian justru kita yang harusnya sebagian. Itu kalau mau hukum yang benar, hukum kebalikan ini di ilmu walian ini. Nah, justru kita nunut ya. Nah, selama ini yang diajarkan oleh yang selama ini di dunia ini yaitu cuma serempetan itu. Kita diajari sedekah, kita kalau punya rezeki sedekah, kalau orang banyak sedekah sama orang banyak. Sebenarnya tidak seperti itu, total kebalikannya. Bahkan dikisahkan dulu itu pun ketika Nabi Musa itu bertanya, apa yang membuat panjenengan seneng amal saya ini, sholatku, ibadahku? Ya justru tidak di situ. Saya berada di sini, orang-orang yang kemiskinan, kelaparan, kekurangan. Saya berada di sini, Tuhan. Kan jelas ini kata kuncinya. Ya kita cukup dekat dengan mereka, bahkan mempercayai, ya sudah bersama Tuhan itu sendiri. Itu hukumnya. Nah selama ini, kalau kita mau baik, ya kita cukup membuat barcode yang baik. Dan selama ini kita salah. Kita salah. Kita tidak ke cara tidak ke asli produknya. Jadi kita tidak ke standarnya. Kita manusia ini dibuat berasal dari surga. Fitrahnya manusia itu keberlimpahan, kaya raya, sukses. Karena itu berada di surga. Yang kita jalankan menjauh dari fitrah kita, tidak sesuai SOP. Kalau dikisahkan di saat Nabi Adam dulu tidak sesuai SOP, ya kita makan buah kuldi akhirnya menjadi di dunia ini. Kalau di dunia sendiri, ya jangan makan buah kuldi, jangan memakan dosa-dosa itu sendiri. Nah, kita salah. Selama ini kita salah. Dan kita lebih memilih ke yang tadi, menjauh dari SOP. Contoh kita ini maunya berlimpah, maunya kaya raya, maunya sukseskan semua orang, itu impian semua orang. Tidak mungkin kamu mau miskin atau mau kaya, mesti mau kaya, karena tapi kita memilih miskin itu sendiri dengan barcode-nya yang kita pilih. Contoh, hari ini fenomena di Indonesia ini, kita ini ada gas yang 3 kiloan itu untuk memasak itu. Nah, kita semua pakai yang itu, yang 3 kiloan itu. Ya, gas itu, coba dilihat, itu ada tulisannya untuk orang miskin. Kenapa kita pakai itu? Ya itu yang kita minta. Sebenarnya kita sendiri meminta pada Tuhan menjadi orang miskin, karena itu barcode-nya. Yang pakai itu berarti miskin. Ilmu walian, di mana semua yang terjadi di dunia ini adalah kebalikannya. Kebalikannya, semakin kita ke dunia, semakin kita logia, semakin kita jauh. Jalan yang kita tempuh semakin jauh, bukan semakin dekat ya. Tidak ada jalan lain kecuali kembali ke jalan yang benar. Jadi berbalik ya, balikan. Jadi ilmu walian, hukum berbalik akan terjadi. Jadi kalau di kejawen ini adalah hukum karma. Semua yang terjadi ini adalah
hasil perbuatan kita akan kembali kepada kita, karmanya. Kita berbuat baik akan mendapat baik, berbuat jelek akan mendapat jelek. Kalau di dunia sekarang ini adalah hasil dari barcode kita. Kita membuat barcode selama ini. Kalau di dunia modern di dunia sekarang kan ada istilah barcode, di mana barcode kita akan dibaca. Berapapun yang barcode-nya kita akan dibaca. Itulah barcode itu sehari-hari kita menjalankan kehidupan kita itu kelihatan, baik buruknya kelihatan, dibaca alam semesta ini, dikembalikan pada kita juga dan terjadi. Dan makanya kalau orang yang meninggal dunia itu jelas salah satu komunitas kita ini biasanya ketika mau balik, mau dimakamkan, itu dikatakan kepada orang sekelilingnya, ini baik apa buruk, maka dikatakan baik. Itu kan suatu komando ya. Ini kan logika gitu, tapi biasanya kan tidak seperti itu ya. Perbuatan baik ini terpancar, memancar, bisa dilihat banyak orang. Kita baik atau jelek ini sudah tersistem, kelihatan aura kita, barcode kita itu ada, barcode-nya ada, kita mau terbaca barcode-nya. Ini ruwet, ini tidak bisa, tapi barcode kok ngono ya. Kadang salah kita, kelihatannya gitu. Yang tampak di mata itu tidak mesti seperti itu, tapi kalau kita kajem, bahkan orang tidak tajam pun kelihatan, tapi kok ngono ya gambarnya, melihat kok enak, melihat kok enggak, itu terjadi gitu. Nah, inilah hukum berbalik. Tuhan mengatur semuanya dengan hukum-hukumnya itu, hukum berbalik. Hukum berbalik. Jadi tidak perlu macam-macam, misalnya cukup Tuhan sendiri bisa. Tuhan hanya membuat perwakilan satu saja, yang disebut Nur Muhammad, Roh Suci, Roh Kudus itu, yang semuanya ada pada kita semua, ada pada masing-masing kita. Dan itu sudah cukup perwakilan, sama persis bisa melihat kemanapun. Seperti rasa kita merasakan. Mencuri pun tidak banyak orang yang tahu, ada orang yang tidak tahu, kita sendiri kan tahu yang berbuat. Nah, itulah hukumnya. Jadi tidak mungkin terlepaskan. Semua yang terjadi hasil kita tadi, hasil perbuatan kita itu tadi. Jadi ini pasti. Begitu juga hukum kemuliaan. Jadi semuanya ini, kemuliaan kita ini berada di kemuliaan orang lain. Artinya apa? Kita ini ngenger mulya. Sehingga kalau kita punya harta yang berlimpah, yang lebih, kita harus berbagi, sedekah. Gitu lagi. Sebenarnya itu karena hak milik kita, sesuatu yang kita miliki itu ini ada hak-hak orang lain. Kalau di ilmu walian justru kita yang ngenger, yang nunut. Itu semuanya milik orang lain, kita cukup nunut saja. Sebagian justru kita yang harusnya sebagian. Itu kalau mau hukum yang benar, hukum kebalikan ini di ilmu walian ini. Nah, justru kita nunut ya. Nah, selama ini yang diajarkan oleh yang selama ini di dunia ini yaitu cuma serempetan itu. Kita diajari sedekah, kita kalau punya rezeki sedekah, kalau orang banyak sedekah sama orang banyak. Sebenarnya tidak seperti itu, total kebalikannya. Bahkan dikisahkan dulu itu pun ketika Nabi Musa itu bertanya, apa yang membuat panjenengan seneng amal saya ini, sholatku, ibadahku? Ya justru tidak di situ. Saya berada di sini, orang-orang yang kemiskinan, kelaparan, kekurangan. Saya berada di sini, Tuhan. Kan jelas ini kata kuncinya. Ya kita cukup dekat dengan mereka, bahkan mempercayai, ya sudah bersama Tuhan itu sendiri. Itu hukumnya. Nah, selama ini kalau kita mau baik, ya kita cukup membuat barcode yang baik. Dan selama ini kita salah. Kita salah. Kita tidak ke cara tidak ke asli produknya.
Jadi kita tidak ke standarnya. Kita manusia ini dibuat berasal dari surga. Fitrahnya manusia itu keberlimpahan, kaya raya, sukses. Karena itu berada di surga. Yang kita jalankan menjauh dari fitrah kita, tidak sesuai SOP. Kalau dikisahkan di saat Nabi Adam dulu tidak sesuai SOP, ya kita makan buah kuldi akhirnya menjadi di dunia ini. Kalau di dunia sendiri, ya jangan makan buah kuldi, jangan memakan dosa-dosa itu sendiri. Nah, kita salah. Selama ini kita salah. Dan kita lebih memilih ke yang tadi, menjauh dari SOP. Contoh kita ini maunya berlimpah, maunya kaya raya, maunya sukseskan semua orang, itu impian semua orang. Tidak mungkin orang kamu mau miskin atau mau kaya, mesti mau kaya, karena tapi kita memilih miskin itu sendiri dengan barcode-nya yang kita pilih. Contoh, hari ini fenomena di Indonesia ini, kita ini ada gas yang 3 kiloan itu untuk memasak itu. Nah, kita semua pakai yang itu, yang 3 kiloan itu. Ya, gas itu, coba dilihat, itu ada tulisannya untuk orang miskin. Kenapa kita pakai itu? Ya itu yang kita minta. Sebenarnya kita sendiri meminta pada Tuhan menjadi orang miskin, karena itu barcode-nya. Yang pakai itu berarti miskin. Jangan salah, itu sebenarnya real. Banyak di dunia ini, di sekarang ini yang kita alami. Pemerintah sudah membarcode-nya agar kita bisa paham, tapi kan rata-rata tidak paham atau paham semuanya, tapi justru tidak membacanya lebih dalam lagi. Jadi Iqra Bismillah itu tidak diartikan lebih dalam lagi. Dilihat letterleknya saja, kalau memakai ini ya enak, kita lebih ngirit, uang kita akan lebih banyak, pengeluaran kita lebih, kan gitu kan. Aslinya kan Kak, semakin banyak pengeluaran kita, ya sebenarnya kita semakin banyak juga yang kita dapatkan. Itu hukumnya, hukum kebalikannya. Ada lagi contoh sekarang ini, orang lagi suka hobi dan memang semuanya maunya pertalit. Kalau dulu premium, yang murah, yang subsidi, yang aslinya tidak mau, standarnya misalnya RON 92 untuk mobil, ya pertama itu kan, tapi kita lebih memilih yang pertalit saja. Dan sekarang sudah dikultuskan atau distempel, kita dibuatkan barcode. Yang mau mengambil pertalit harus punya barcode itu. Jadi mobilnya didaftarkan untuk mendapatkan yang berpertalit, yang bahan-bahan pertalit. Jadi kita memilih yang barcode, yang miskin itu. Ditangkapnya alam, ya kekurangan, minta subsidi. Nah, renungkan, itulah kita. Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin. Gimana caranya kita itu anti subsidi? Gimana kita harus cerdas. Rakyat ini sebenarnya, dan hukumnya berbalik. Kalau selama ini kita memikirkan gimana pemerintah untuk kita, kan gitulah. Tapi enggak, selama ini gimana pemerintah. Jadi kita harus berpikir dibalik, gimana caranya kita berpikir bisa berderma, bisa membuat sesuatu untuk pemerintahan, kan gitu. Jadi apa yang kita berikan untuk pemerintahan? Kalau itu baru luar biasa. Sebaliknya pemerintahan juga gitu. Apa yang kita bisa berbuat untuk rakyat? Dan ini hukum berlaku bolak-baliknya ini. Kalau kita bisa, ya insya Allah akan luar biasa. Dan itu tadi kecil dari sebagian ilmu walian.
hanya kita melakukan saja kebalikannya yang selama ini tidak dilakukan orang-orang, maka panjenengan akan menjadi sosok yang luar biasa. Hanya cukup bersih saja akan mendapat keberlimpahan itu, bersih dari dosa. Artinya apa? Ya itu tadi semuanya adalah dosa. Kita meminta-minta dosa, kita berburuk sangka pada dosa. Dosa itu kalau dulu makan bakul di Indonesia, sekarang di dunia kan namanya dosa. Itu kan orang-orang tertentu yang membuat barcode ini namanya, yang menamaikan. Aslinya apa? Ya karma. Sampai berbuat ini ya karmanya sesuai dengan karmanya tadi. Semoga bermanfaat. Nanti ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.